Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, dan siapapun Waalaikumsalam. yang mengikuti podcast sekarang ini, di depan Anda ini adalah uh, dosen. Dosen fisika, pakar fisika, pakar fisika dari Universitas 11 Maret, ya. Yang ini sahabat saya juga, ya, karena sama-sama fisikanya, ya. Sama-sama fisikanya. Beliau hari ini akan menyampaikan sesuatu yang sangat urgen untuk kita semuanya. Ya. Uh, Pak Sarwanto, saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat, warahmatullahi wabarakatuh. saya Pak Dimyati dan para pemirsa semuanya, terima kasih atas perkenannya untuk melihat podcast pada kali ini, dan untuk malam ini podcast yang akan saya bawakan ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Mohon izin Pak Dimyati, saya share screen sebentar, nanti kita bisa ngomong-ngomong ya. Nah, setelah Iya, share screen. Din, di share screen. Ya. Baik. Bisa share screen dulu ya. Intinya begini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para pemirsa semuanya, berkaitan dengan kurikulum yang berkembang di Indonesia yang saat ini dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2020 atau masa kedua dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan nawacitanya, itu melihat dari kondisi perkembangan teknologi yang ada, yang sekarang ini atau yang ada di masyarakat, baik itu masyarakat maupun masyarakat dunia, maka mengubah beberapa peraturan-peraturan yang sudah ada dan dipakai selama ini. Misalnya saja berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Kalau sebelumnya standar nasional pendidikan atau SNP khususnya untuk pendidikan tinggi itu mengalami perubahan yang terakhir sebelum yang baru ini ya, yaitu adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian diperbarui lagi dengan standar nasional pendidikan. Artinya standar nasional pendidikan ini yang mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yaitu peraturan pemerintah ini ya, PP. Nah, bisa dilanjut ini slide-nya. Dan slide yang kedua, yaitu peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan atau SNP, di mana di SNP yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PP 57 tahun 2021. Di sini mengatur tentang standar pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Tetapi peraturan pemerintah ini nampaknya tidak lama ya. Belum sampai 1 tahun, lalu ada beberapa perubahan. Perubahan menjadi PP nomor 4 tahun 2022. Dan di dalamnya salah satu mengapa ini perlu dilakukan perubahan terhadap PP 57 tahun 2021 ya. Tapi banyak kalau perubahannya di sana. Tapi salah satunya berkaitan dengan penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dulu di pendidikan tinggi itu sudah memiliki standar nasional pendidikan tinggi atau SNDikti ya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, dan pada PP nomor 57 tahun 2021 itu banyak mengadopsi dari
Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dan di situ ada beberapa hal yang apa namanya kurang match gitu ya dengan standar nasional yang ditetapkan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, konsekuensinya kurikulum itu juga mengalami perubahan karena standar nasional pendidikannya juga mengalami perubahan. Sedangkan untuk di pendidikan tinggi sendiri, standar nasionalnya menggunakan standar nasional pendidikan tinggi nomor 3 tahun 2020, dan di sana sudah memuat tentang kebebasan mahasiswa untuk menempuh atau memilih jalur pendidikannya. Artinya memilih eh, perkuliahan ya, bisa itu di prodinya sendiri, di luar prodi, atau bahkan di luar perguruan tinggi. Slide berikutnya. Oke, di slide yang ketiga, oke, baik di sini. Ini menggambarkan tentang kurikulum merdeka di pendidikan tinggi ataupun kurikulum merdeka di pendidikan dasar dan menengah. Kalau di pendidikan tinggi itu lebih dikenal dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di dalamnya itu kewajiban dari program studi, berarti kan kampus merdekanya ya. Kampus merdekanya itu adalah kewajiban dari program studi di perguruan tinggi untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa menempuh perkuliahan di luar prodinya dalam satu perguruan tinggi atau di perguruan tinggi yang lain atau bahkan di luar perguruan tinggi. Itu adalah kampus merdeka. Jadi kampus merdeka itu kewajiban dari program studi atau perguruan tinggi untuk memberikan kebebasan pada mahasiswa. Sedangkan merdeka belajar itu adalah hak mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar prodinya atau di luar perguruan tinggi tempat dia tercatat sebagai mahasiswa atau bahkan di luar perguruan tinggi. Oke. Kalau yang dua tadi di perguruan tinggi lain maksud saya ya, perguruan tinggi lain di luar perguruan tinggi tempat dia belajar tercatat sebagai mahasiswa atau istilahnya BKM. Itu kalau di pendidikan tinggi dan itu sudah mulai dilaksanakan tahun 2021. Nah, sedangkan di pendidikan dasar dan menengah, kurikulum merdeka itu mulai diterapkan pada tahun 2022. Kurikulum merdeka ya, itu terapkan di pendidikan dasar dan menengah tahun 2022. Di mana memang ada perubahan di sana ya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana siswa SMP, SD, SMP, SMA itu memiliki keleluasaan ya, kemudahan dalam berpikir ya, lebih kepada melatihkan siswa tadi untuk berpikir, untuk menghadapi masa depan. Istilah yang lebih kerennya itu kalau di pendidikan dasar dan menengah, selain kurikulum instruksional, juga disediakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P3 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila tadi itu ada tema-tema yang dipelajari di luar intrakurikuler. Ya, jadi ada istilah kalau di kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka di pendidikan dasar dan menengah itu ada kurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada profil pelajar Pancasila yang pembelajarannya dalam bentuk proyek atau proyek. Dengan demikian, sejak tahun 2022 itu antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi itu sudah match dua-duanya melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kalau
di pendidikan dasar itu siswa-siswanya sudah dilatihkan untuk belajar memecahkan masalah, belajar dengan proyek, maka di pendidikan tinggi itu juga sama, diminta dalam proses pembelajarannya itu juga berbasiskan pada masalah dan mengerjakan proyek. Slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ini menggambarkan bagaimana langkah-langkah dalam yang membedakan ya antara kurikulum 2013 yang sebelumnya di pendidikan dasar dan menengah dengan kurikulum Merdeka itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Makanya ada tahapan-tahapan di sini untuk membelajarkan siswa di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah di luar kurikuler atau bukan intrakurikuler. Jadi ada kegiatan seni yang terpisah antara intrakurikuler dan di profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau pembelajaran yang intrakurikuler, misalnya mata pelajaran fisika itu kalau di SMA, atau IPA itu di SMP, atau IPAS ilmu pengetahuan alam sosial di SD ataupun di SMK, di dalamnya mau lakukan pembelajaran project atau project based learning dipersilahkan. Tetapi project yang ada di mata pelajaran tadi, ya intinya berkaitan dengan mata pelajarannya. Sedangkan kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini, itu ya harus betul-betul bebas dari mata pelajaran. Dan targetnya itu adalah penguatan pada profil pelajar Pancasila. Next. Nah, disinilah yang menjadi pembeda ya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, yaitu adanya pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengapa yang diperlukan itu adalah proyek? Nah, ini berpengalaman, next ya, berikutnya. Berpengalaman dari dulu pernah di tahun 76 atau 77 ya. Itu ada istilah dulu kan P4 ya. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Di sana butir-butir sila-sila dari Pancasila itu kan dijabarkan lagi menjadi 36 butir Pancasila. Tapi itu kan lebih banyak munculnya atau hasilnya adalah ingatan ya, kognitif gitu. Maka di kurikulum Merdeka ini Pancasila ya, profil pelajar Pancasila itu harapannya bukan menjadi pengetahuan, tetapi terimplementasi. Nah, supaya terimplementasi dalam perilaku, maka membelajarkannya itu melalui proyek. Maka dinamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu harus diberikan di standar kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Ya mulai dari anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah ini yang tadi yang di pendidikan tinggi tadi salah satu yang mengubah dari PP 57 ke PP 4 tahun 2022 itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang pendidikan dasar itu memiliki 6 dimensi. Next ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Antara lain, next slide-nya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Keenamnya, mandiri. Ini merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Artinya target yang diharapkan dari pembelajaran intrakurikuler
ataupun yang dalam bentuk proyek, yang tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu memang targetnya ke arah 6 dimensi ini. Apa begitu? Nah, keenam dimensi ini itu sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama adalah upaya untuk memecahkan permasalahan yang semakin kekini ya, sekarang semakin ke depan ya. Beranjaknya waktu ini nampaknya permasalahan yang dialami oleh generasi muda ini semakin kompleks dan bisa ditengarai begitu, dan beberapa kasus juga kelihatan ya, kemampuan generasi muda untuk memanage atau mengelola masalah ini semakin lemah gitu. Atau dengan kata lain ya, generasi muda kita itu banyak yang rentan terhadap masalah. Kemampuan untuk memecahkan masalah, daya juang untuk mengatasi masalah, ini semakin ke sini itu nampaknya semakin banyak masalah. Contoh saja, slide berikutnya ya. Beberapa bulan yang lalu, ini berita next, berita di salah satu surat kabar yang cukup memilukan ya. Nah, permasalahan yang dialami oleh mahasiswa, ini berita mahasiswi UNES tewas bunuh diri di Mall Paragon Semarang. Dan sebelum itu atau sudah itu pun banyak sekali kasus-kasus ketidakmampuan generasi muda dalam memanage masalah, mengelola masalah, bahkan untuk memecahkan permasalahan. Ada kasus di mana mahasiswa selain di UNES ya, yang di UNER itu juga ada, kemudian di UDINUS, bahkan mahasiswa saya sendiri yang terakhir itu di Tulung Agung itu ya cukup mengenaskan juga ya, menabrakkan dirinya di kereta itu kan berarti kan ketidakmampuan dalam memanage masalah. Dan ini dengan pembelajaran berikutnya kan, proses pembelajaran berikutnya diharapkan mampu untuk memecahkan permasalahan. Apalagi didukung dengan fenomena atau fakta yang real ya, fakta real yang ada di sistem pendidikan kita. Next. Di ya oke baik. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan juga ya, bahwa banyak mahasiswa yang sebelumnya itu memilih satu prodi atau jurusan tertentu di perguruan tinggi, belajar dengan baik di perguruan tinggi. Begitu lulus dari program studi atau jurusan di perguruan tinggi, berikutnya dia bidang kerjanya itu ternyata tidak sesuai dengan bidang keilmuan prodi di mana dulu dia pernah studi. Hasil penelitian tahun 2020 ya, itu 80% lulusan itu ternyata bekerja tidak sesuai dengan prodi masa kuliahnya. Nah, ini kan berarti hanya 20% nih yang istiqomah dengan prodinya. Ini rata-rata begitu, ini hasil penelitian. Nah, mengapa ini tidak konsisten ya? Salah satunya minat dari mahasiswa atau generasi muda itu kadang juga berubah seiring waktu, juga peluang kerja. Ya. Demikian juga dengan kebiasaan program studi, khususnya untuk pendidikan akademik itu pengembangan keilmuan yang tidak atau kurang dikaitkan dengan implementasinya untuk kembali ke masyarakat, untuk pekerjaan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu dalam sistem pendidikan kita itu diupayakan untuk ada perubahan. Perubahannya seperti apa? Perubahannya mestinya pendidikan yang kita terapkan di sistem pendidikan di Indonesia ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yang menyiapkan generasi muda itu bukan hanya tahu tentang pengetahuan saja, tentang konsep-konsep saja, tetapi juga perlu siap untuk bisa hidup di abad 21. Berarti perlu kecakapan hidup untuk menghadapi
atau bersaing ya untuk bisa bersaing di abad 21. Next. Nah, kecakapan hidup. Oke, slide next. Oke. Untuk kecakapan hidup inilah yang perlu ditekankan dalam sistem pendidikan kita. Kecakapan hidup ini ya terutama 4C ya, critical thinking, creativity, communication, collaboration, kemudian ini kaitan dengan learning and innovational skill, kemudian digital literasi, itu kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi untuk belajar, untuk bisa hidup gitu ya. Kemudian juga life career skill ini juga diperlukan. Nah, kaitan dengan keterampilan penting abad 21 yang 4C ini diimplementasikan di dalam profil pelajar Pancasila tadi, dimensi profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya 4 dari 6 itu adalah 4C ini. Tadi di dimensi profil pelajar Pancasila ada kreativitas. Ini berkaitan dengan kreativiti. Ada berpikir kritis, critical thinking. Ada bergotong royong. Ya, tidak lain adalah collaboration di situ ataupun berkebinekaan global. Kalau kita ingin bergaul dengan masyarakat internasional, masyarakat global, ya mestinya kemampuan komunikasi ini yang harus dikembangkan. Dengan demikian, ketika kita bicara tentang profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka, itu merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing, akan mampu bertahan itu ya, mampu uh, berkompetisi dengan warga negara yang lain ya, dengan masyarakat yang lain, masyarakat global. Artinya begitu, itu yang kita harapkan. Nah, di pendidikan dasar dan menengah tadi ada dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan di pendidikan tinggi, ya, karena kan dimensi profil pelajar Pancasila tadi kan dibelajarkan dengan upaya baik itu dalam bentuk proyek maupun dalam bentuk pembelajaran instruksional dari situ ya. Lah sekarang bagaimana dengan di pendidikan tinggi? Slide berikutnya. Nah di pendidikan tinggi itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui next slide melalui Dirjen Dikti itu untuk khususnya untuk perguruan tinggi negeri dan uh, perguruan tinggi swasta yang tergabung kalau dulu namanya Kopertis gitu ya, itu diberi beban indikator kinerja utama. Nah, salah satu dari indikator kinerja utama untuk Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi itu ada 8. Dari 8 tadi indikator kinerja utama 7 ini berkaitan dengan mata kuliah S1, D3, D2, D4 menggunakan case method dan team based project. Berarti pembelajaran di perguruan tinggi ini juga ya tadi harus linear dengan pembelajaran di pendidikan dasar ya begitu. Pendidikan dasar tadi ada project, kemudian ada juga untuk upaya pemecahan masalah, juga ya, harus menekankan pada upaya untuk pemecahan masalah maupun proyek. Upaya pemecahan masalah itu diistilahkan, meskipun di dalam dunia pendidikan ini istilah itu agak jarang dikenal ya, case method. Case method. Atau kalau lebih yang paling sering dikenal itu ya problem based learning ya, atau problem learning. Dan satu lagi team based project. Juga jarang dikenal di dunia pendidikan karena ini indikator kinerja utama. Maka proses pembelajaran di perguruan tinggi seperti apa yang arahnya nanti ada tim gitu ya. Jadi sesuatu tadi dikerjakan secara tim dan akan menghasilkan project atau team based project kalau diistilahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, artinya pembelajarannya tadi berbasis kasus dan pembelajaran tadi
proyek berbasiskan tim. Harapannya begitu. Nah, kalau kita rujuk kembali ke pendidikan dasar dan menengah, ini menjadi nyambung ya antara proses pendidikan di dasar menengah dengan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, ini yang berkembang di pendidikan kita. Khususnya untuk upaya pemecahan masalah case method. Atau ya kalau case method itu kan bisa diturunkan dari problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Next slide. Ya, jadi case method di pendidikan tinggi itu tidak lain adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Bisa diambil salah satu kompetensi itu. Nah, dalam pembelajaran basis masalah itu harapannya dari atau desainnya begitu ya, dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, peserta didik itu dibiasakan dengan masalah nyata dalam kehidupan. Kemudian dari masalah nyata tadi itu yang akan dijadikan fokus dalam pembelajaran. Jika fokus dalam pembelajarannya adalah upaya untuk memecahkan permasalahan yang nyata. Nah, bagaimana memecahkan masalahnya tadi? Menggunakan berbagai macam kecerdasan yang tadi yang dimiliki oleh peserta didik untuk menghadapi masalah dan kompleksitas dalam kehidupan. Apakah mungkin dulu ya sebelum ini karena tadi kan banyak ditengarai ya diteliti gitu tentang kemampuan generasi muda kita untuk memanage masalah sehingga bisa bahkan menjadi salah satu penciri satu generasi terutama generasi Z yang sekarang bekerja. Cara bekerjanya generasi Z itu kan juga cukup unik dibandingkan dengan generasi-generasi seperti saya, generasi X ya. Karena kalau generasi X itu memang dilatihkan untuk menghadapi masalah, kemudian ketika ada masalah itu berupaya untuk memecahkan masalah sebaik-baiknya, kemudian bisa bisa bertahan ya, bisa mampu memecahkan masalah. Tapi kalau generasi Z ketika dia lulus studi kemudian bekerja, ketika ada sedikit masalah saja di tempat kerja maka dia memilih resign. Ini kan karena kecenderungannya seperti itu seolah-olah kan menjadi satu ciri dari generasi yang tadi ya mudah sekali untuk mencari pekerjaan baru karena mungkin disebabkan salah satunya disebabkan karena ada masalah dengan di mana dia bekerja. Berarti kan kerentanan daya juang untuk mengatasi masalah ini ya tidak cukup kuat gitu ya. Maka perlu ada penguatan untuk memanage masalah. Hingga pembelajaran berbasis masalah ini menjadi salah satu pembelajaran yang direkomendasikan di kurikulum Merdeka, baik di pendidikan dasar maupun di pendidikan. Jadi pendidikan tinggi tadi kan malah menjadi salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya perguruan tinggi negeri. Next slide ya. Nah, karakteristik dari problem based learning yang memang diarahkan supaya pembelajaran ini berpusat pada siswa ya. Kemudian siswa tadi menghadapi masalah nyata yang terjadi di masyarakat dan informasi baru yang ditulis selama pemecahan masalah itulah nanti yang akan memunculkan ide kreatif. Kemudian ya, supaya muncul ide-ide kreatif tadi, belajar itu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Lah, peran dari pendidik di sini, guru ataupun dosen, jadi pendidik, ini yang terus terang ini menjadi tambah pekerjaan karena harus menyediakan sesuatunya yang bisa diangkat sebagai masalah. Kemudian karena siswa itu memiliki kebebasan untuk memecahkan masalah, berarti kan dia memilih ide tertentu untuk memecahkan masalah. Di sini peran dari pendidik adalah memfasilitasi supaya ide dia tadi itu bisa dalam tanda ya bisa
terlanjutkan, bisa diselesaikan, bisa akomodasi oleh pendidik. Dengan demikian, seorang guru, seorang dosen ketika melakukan pembelajaran berbasis masalah, kemudian muncul ide untuk memecahkan masalah yang mungkin berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh pendidiknya, yang memaksa dari pendidik tadi untuk menyiapkan, untuk belajar gitu ya, untuk menyajikan materi sesuai dengan alur pemecahan masalah yang dibuat oleh uh, peserta didik, oleh mahasiswa atau oleh siswa kalau itu pendidikan besar. Next, sehingga karakteristik dari pembelajaran basis masalah ini, masalah menjadi starting point dalam belajar, kemudian permasalahan diangkat dari masalah nyata, masalah ini membutuhkan perspektif majemuk, dan permasalahan menantang dari sisi pengetahuan, sikap, dan kompetensi, serta membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan mengajar yang lebih tinggi. Tapi ini kan upaya-upaya untuk membuat supaya mahasiswa, supaya siswa itu terbiasa dengan masalah. Terbiasa dengan masalah. Karena kalau pembelajaran sebelumnya itu merasa nyaman dengan informasi yang disampaikan oleh pendidik, kenyaman itu membuat peserta didik, karena dengan berkembangnya teknologi informasi, kalau pendidik itu hanya memberikan sebatas informasi kepada peserta didik, seringkali peserta didik ini dengan adanya teknologi informasi ya, dia lebih mudah mencari informasi, bahkan lebih lebih tahu peserta didiknya dibandingkan dengan pendidiknya, karena mungkin lebih banyak waktu untuk membaca di internet, surfing di internet, sehingga memiliki banyak informasi atau pengalaman di sini. Dengan demikian, yang kita latihkan kepada peserta didik adalah upaya untuk memecahkan permasalahan. Nah, dengan demikian ketika pendidik itu melakukan penilaian, nah ini juga mengalami perubahan nih di kurikulum Merdeka. Kalau sebelumnya penilaian itu menekankan pada penilaian hasil belajar, maka pada kurikulum Merdeka ini penilaian hasil belajar itu ya tetap perlu dan harus, tetapi penekanannya, porsi yang paling banyak itu di penilaian proses. Baik itu dalam bentuk assessment for learning ataupun assessment as learning. Sedangkan penilaian hasil belajar yang dalam tanda petik adalah assessment of learning, ini porsinya itu diharapkan lebih sedikit dibandingkan dengan porsi atau bobot untuk penilaian di prosesnya. Bahkan kalau di perguruan tinggi dengan IQ 7 tadi, dianggap sebagai indikator kinerja utama yang ketujuh, yang case method project tadi, jika penilaian tadi, prosentase atau bobot penilaian untuk case method based project tadi, itu harus di atas 50%. Penilaian pengetahuan atau assessment of learning tadi, itu maksimumnya 50%. Jadi kalau sebuah mata kuliah kemudian bobot penilaian pengetahuannya tadi di atas 50%, meskipun melakukan pembelajaran, melakukan penilaian dengan case method based project, itu tidak dianggap sebagai indikator kinerja utama. Oke, next ya, penilaiannya. Jadi penilaiannya di penilaian proses di situ. Di mana penilaian proses atau assessment as learning, di situ bentuk penilaian autentik, bisa itu portofolio, self assessment, peer assessment. Di mana di kurikulum sebelumnya pada umumnya guru, dosen atau pendidik belum merasa melakukan penilaian
sebelum dia memberikan soal-soal atau ujian akhir atau penilaian pengetahuan atau assessment of learning. Sedangkan assessment as learning, penilaian autentik ya, baik dalam bentuk portfolio atau self assessment atau peer assessment, ini dianggap menjadi penilaian yang keduanya. Padahal kalau melihat dari kebutuhan tadi di awal tadi, ya kaitannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila, dimensi dari profil pelajar Pancasila, ataupun kecakapan abad 21. Ya mestinya penekanannya pada penilaian non pengetahuan. Meskipun pengetahuan ya wajib ya, tidak boleh dalam perkuliahan, dalam pembelajaran itu tidak ada penilaian pengetahuan, tetap harus ada penilaian pengetahuan. Tetapi porsi atau bobotnya ini yang mengalami pergeseran di kurikulum pendidikan. Next. Oke, ini penjelasan tentang penilaian. Ini ada contoh juga untuk penilaian autentik ya, penilaian antar teman. Next. PBL, contoh pembelajaran basis masalah, jadi diangkat dari permasalahan yang ada. Next. Ya, oke. Ini ya contoh dalam pembelajaran ya, dihadapkan masalah nyata yang ada di lingkungan, contohnya tentang kemarau di tahun 2023 kemarin. Kalau ini contoh yang kemarin kami buat di awal semester 1 di bulan September saya mengangkat masalah kemarau karena kemarin di bulan September itu kan masih musim kemarau dan itu ada prediksi kemarau 2023 itu kemaraunya panjang dan betul kan sampai dengan akhir Desember itu baru hujan. Ya ini kita meminta kepada peserta didik untuk menemukan permasalahan di situ, makanya dilatihkan untuk membaca dengan teliti dan hati-hati, kemudian diminta untuk menemukan permasalahan. Dengan membaca satu berita, satu informasi, satu artikel, dengan teliti dan hati-hati, ini menjadi kata kunci sebenarnya ya, teliti dan hati-hati, itu melatihkan kepada peserta didik untuk bisa apa namanya ya berliterasi kalau istilahnya sekarang ya, memiliki kemampuan literasi supaya membaca itu secara utuh dan lengkap. Setelah dia menemukan permasalahan dari bacaan tadi, dilanjutkan dengan peran guru adalah mengorganisasi siswa. Next slide. Baik, di situ dilanjutkan dengan mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dibuatlah kelompok, kemudian dari kelompok tadi ada latihan bekerja dalam kelompok, mendeskripsikan pekerjaan untuk setiap anggota kelompok, brainstorming untuk mengusulkan permasalahan dari bacaan tadi. Karena kalau pembentukan kelompok itu mendahului dari tadi penyajian masalah, nanti yang muncul dalam sekelompok itu hanya satu masalah. Tapi kalau masalah tadi dari awal setiap orang, setiap peserta didik menemukan masalah atau tingkat masalah, maka ketika dia dalam kelompok, satu kelompok taruhlah ada 4 orang, muncul minimal 4 masalah yang ada di kelompok tersebut. Bahkan bisa ditambahi dengan brainstorming. Nah, setelah adanya brainstorming, lalu di kelompok tadi diminta untuk memilih masalah mana yang mau diangkat. Lalu memberikan argumen mengapa masalah itu ya. Next slide. Nah, berikutnya adalah melatihkan peserta didik untuk mencari jawaban dengan cara melakukan penyelidikan, bisa dilakukan individual ataupun kelompok, karena ini case method ya, case method. Beda dengan tim based project. Kalau tim based project memang harus dilakukan secara tim. Kalau case method boleh perorangan, boleh kelompok. Kalau tadi di tahap sebelumnya tadi mengorganisasi siswa dalam kelompok, maka ini mestinya ya penyelidikannya kelompok. Target dari penyelidikan ini adalah mendapatkan data. Nah, untuk mendapatkan data itu bisa dilakukan dengan karena sekarang sudah berkembang teknologi informasi supaya
literasi digital ini bisa muncul, bisa tumbuh, bisa berkembang pada peserta didik, boleh berlatih mencari data atau mendapatkan data itu dari data sekunder, data yang diperoleh dari internet atau big data. Berlatih untuk mencari big data. Lalu dari data-data tadi berlatih atau dilatih untuk mengkomunikasikan data. Baik dalam bentuk tabel, grafik, ataupun infografik. Nah, dari data yang diberi tadi, kemudian setiap peserta didik untuk atau tidak kelompok memberikan ide atau usul pemecahan masalah. Berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah mendapatkan data, lalu berupaya untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, keterampilan peserta didik sekarang itu kan sudah berkembang dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau dia sudah punya ide untuk memecahkan masalah, maka tadi itu harus dibagi atau berbagi ya, di-share dengan cara berlatih berkomunikasi, mengkomunikasikan ide tadi. Jadi dia bisa mengkomunikasikannya melalui ya mampu dia seperti apa kalau misalnya presentasi pakai PowerPoint kah, pakai Canva kah, atau pakai Prezi kah, ya sesuai dengan literasi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, dilanjutkan dengan berlatih mengkomunikasikan secara verbal ya presentasi menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan yang terakhir ini peran dari guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemetaan masalah, memberikan ide kritis ya. Setiap anggota kelompok memberikan masukan. Berikutnya, guru memberikan penjelasan atau bisa memberikan penjelasan berkaitan ide atau pemecahan masalahnya yang cukup apa ya membuat guru atau pendidik itu berpikir panjang itu yang di sini karena pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik mungkin di luar apa namanya yang direncanakan oleh guru tetapi peran dari pendidik tetap harus memfasilitasi supaya pemecahan masalah tadi logis ya kemudian memang ini bisa realistis untuk ditindaklanjuti. Berikutnya yang terakhir adalah melakukan refleksi terhadap proses pemecahan masalah, kekurangan, kelebihan, pengalaman yang didapat, serta manfaatnya untuk kemudian. Itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Next, pembelajaran yang berkaitan dengan project, ya project based learning, project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu merupakan bisa tindak lanjut dari problem based learning. Jadi kalau problem based learning ada menghasilkan ide-ide untuk memecahkan masalah, maka project based learning ini bisa merealisasikan dari ide-ide yang sebelumnya itu dimunculkan dari problem based learning. Ya, jadi bisa menjadi tindak lanjut. Nah, next, ini tahapan-tahapan ya sintak dalam PJDL. Oke. Mulai dari penentuan masalah, perencanaan proyek, jadwal, monitoring terhadap proyek, kemudian menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Next. Oke. Nah, penilaiannya pun ini lebih kepada penilaian proses, khususnya pada penilaian proyek. Kita bisa memberikan contoh untuk pembelajaran proyek. Next. Ini penilaiannya. Next slide. Oke. Ini adalah contoh penilaian proyek. Next slide. Ini berkaitan dengan next slide. Oke. Ini permasalahan yang diangkat dalam project based learning. Kalau ini nanti di QR code gitu, ini berkaitan dengan produk suatu makanan. Nah, ini bisa diangkat masalah jika ingin mendapatkan makanan yang halal dan thayyib, hemat di saku, apa yang harus Anda lakukan. Maka berikutnya, next, berikutnya, hanya membuat executor proyeknya. Executor pun next slide.
desain dari eksekutor itu kan bisa macam-macam. Itulah ide kreatif yang kita harapkan muncul bagi peserta didik. Mulai dari mencari menu, dan menu tadi tidak boleh satu, harus ada beberapa menu. Kemudian dari menu yang banyak tadi, lalu dipilih satu menu untuk bisa diproduksi. Di situ kan berlatih untuk membuat skala prioritas. Next. Oke, menyusun jadwal kaitannya dengan, karena kalau kita belajar harus berkaitan dengan kapan proyek tadi akan selesai. Ya, berarti kaitannya dengan jadwal. Kemudian peserta didik melaksanakan proyek. Nah, pada saat melaksanakan proyeknya ada monitoring. Monitoring terhadap pelaksanaan proyek. Berikutnya, next berikutnya. Oke, jadi setelah monitoring terhadap proyek, di monitoring kan kita berupaya untuk mendapat informasi kesulitan apa ketika dia mengerjakan proyek, pengalaman apa yang diperlukan di situ, bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitannya supaya proyek tadi bisa berhasil. Berikutnya adalah next slide. Kalau dia sudah membuat sebuah proyek, maka perlu ada pengujian terhadap hasil proyek. Mereka diminta untuk mempresentasikan ya hasil proyek yang dia buat. Next slide. Mengevaluasi pengalaman berdasarkan dari proyek yang dikerjakan. Selanjutnya adalah mengevaluasi pengalaman apa yang diperoleh dari proyek yang dibuat. Di sini peran dari pendidik itu ya seperti tadi ya, kalau di problem based learning, peran dari pendidik adalah memberikan penguatan materinya, penguatan pengetahuan. Dengan demikian, di kurikulum Merdeka akan memang ada beberapa perubahan. Jadi dua penekanan di kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Kalau di pendidikan dasar dan menengah, mulai dari pendidikan profesi guru PPG, itu yang direkomendasikan dua model pembelajaran, yaitu PBL Problem Based Learning dan PJBL Project Based Learning. Di pendidikan tinggi, bahkan saat tadi saya sampaikan, sampai dengan indikator kinerja utama pendidikan tinggi itu ditentukan dari pembelajaran IKU 7 ya, itu ditentukan dari pembelajaran berbasis masalah metode dan tim based project pembelajaran berbasis. Jadi dua itulah yang diharapkan itu bisa melatihkan atau menyiapkan generasi muda untuk mampu bersaing di kawasan global pada abad 21. Demikian yang dapat saya paparkan tentang kurikulum Merdeka pada kesempatan podcast kali ini. Ya. Terima kasih begitu Pak Dimyati. Ya. Oke. Mohon maaf ini agak panjang ceritanya. Ini luar biasa ya. Ternyata sebetulnya ya Indonesia ini kalau dilihat secara teori ya memang saya katakan bagus sekali bahwa sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika bahkan guru-guru, murid-murid ya, apakah itu sampai yang sekarang ini dengan digitalisasi tadi itu. Kalau dulu itu kan rasanya kita itu kalau menilai ya pokoknya UASnya berapa, ujian akhirnya gimana. Wah, begitu ada satu ingat saya itu ada satu mata pelajaran hanya mungkin nilainya itu kurang karena salah memasukkan NIM atau apa, langsung knock out kan. Jadi waktu itu ini adalah suatu perubahan secara transisi yang mendekati kenyataan ya. Bahwa kita itu tidak bisa satu sisi dari pendidik tadi itu kan ada peer assessment ya, ada peer assessment. Nah, ini teman-temannya juga menilai. Dan kalau saya lihat di US ini bahkan bukan hanya soal pendidikan, ketika bekerja. Kalau bekerja itu yang menilai itu bukan hanya atasannya. Itu teman-temannya, terus yang tanda kutip agak di luar sedikit gitu ya. Itu melihat ini benar enggak ini benar enggak kerjanya, ini benar enggak. Bahkan dengan tadi digitalisasi itu
kita itu informasi dari anak-anak, mahasiswa, guru-guru itu harus sudah siap. Jangan-jangan kedahuluan mahasiswanya. Coba tantangan pendidik dengan artificial intelligence. Jadi kan tadi belum menyinggung juga itu. Ini tantangan baru, bahkan bukan hanya ini, seluruh dunia ini tantangan, bahkan yang membuatnya pun tuh grogi juga. Jangan-jangan kita ini dikalahkan oleh robot buatan kita. Termasuk hal-hal yang ini tadi memang perlu kebesaran hati, kebesaran hati, dan saya berkali-kali membahasnya di dalam setiap podcast itu open mindedness, keterbukaan, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, tidak ada satupun, apalagi dengan perubahan digitalisasi yang begitu cepat. Sekarang ini begitu cepat. Jadi kalau sekarang dulu mau transfer uang dari satu negara ke negara lain, aduh, ngisi formnya itu setengah mati. Saya pernah hanya ingin mengirim nggak banyak ya, tapi saya itu harus mengisi form dan biayanya mahal. Sudah waktunya banyak. Nah sekarang birokrasi yang macam begitu di knock out oleh aplikasi-aplikasi yang membela atau mempermudah. Kalau saya katakan mempermudah, termasuk ini pendidikan itu, how to literate ini. Jadi kan literasi kita itu bangsa Indonesia ini kalau dilihat dari ini secara teori ya, ini Mas Nadiem ini luar biasa ini. Anak muda ini, Mas Nadiem ya, panggilannya terkenalnya Mas Nadiem. Ini tidak mau kalah. Artinya sebetulnya produk domestik kita mestinya kalau diadu internasional, regional, ini pasti menang, Pak. Pasti menang kalau data ini benar-benar atau aturan ini dilaksanakan bersama-sama. Sinergi, Pak. Kalau saya mungkin selalu sinergi. Kalau dicari kekurangan, ya nggak ada satupun aturan, satupun pemerintahan, satupun sudahlah negara manapun di dunia sekarang ini. Apakah ini mulai dari Amerika Serikat, apakah Inggris, UK itu, apakah Perancis. Sekarang Perdana Menterinya Perancis 24 tahun. Mudah sekali. Nah, itu tanda kutip, ya, tanda kutip. Seorang muda itu luar biasa, memang ya, super genius dan sekalian. Memang mereka ini biasanya diberi anugerah seperti superiority dari genius. Jadi kalau bahkan ini tempo hari anak 14 tahun Amerika Serikat itu memenangkan yang seperti itu, memberikan penemuan sel kanker itu adalah yang luar biasa. Bagaimana ya, anaknya masih SMP, tapi negara memfasilitasi, Pak, di sini walaupun SMP. Nah, dua cucu saya SMP kelas 2 dibolehkan kuliah. Nah ini kadang-kadang saya ini kan ya punya anak, punya cucu, 2 di Indonesia, di Amerika. Ini yang di Amerika ini difasilitasi terus. Yang di Indonesia ini sudah kalau saya lihat yang panjenengan terangkan kurikulum Merdeka, Mas Nadiem ini sudah membuka bahwa Mas Nadiem tidak mau Indonesia ketinggalan terlalu jauh. Ya. Jadi kalau tempo hari bahkan sampai sekarang ini ya, orang-orang Indonesia itu kalau disuruh olimpiade, sains, olimpiade apapun, ekonomi, bisnis, coba mana orang-orang Indonesia itu kalah itu mana? Kan selalu dapat medali. Selalu dapat. Artinya
mau diadu itu kita itu nggak akan pernah kalah gitu. Nah, nanti ini kita selalu mencari ini kembali lagi ya, kita sinergi. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tapi kalau rakyat ini dari Sabang sampai Merauke ya menerima, ya kita kan sudah menerima kemajemukan, nah mestinya kan begitu. Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya beda sedikit kan nggak apa-apa, beda beda matanya saya ini kata-katanya kalau di sini dikatakan orang Cina terus Pak. Saya itu kalau di Amerika dipanggilnya nanti Chinese. Ya. You are Chinese, no no no, saya dari Indonesia. Jadi kita itu seringkali hanya beda warna kulit, beda beda suku, beda agama, beda ini kita dan ini kurikulum merdeka yang pendidikan ini betul-betul sudah ingin melaksanakan bagaimana kita ini dulu sudah komitmen bahwa kita itu dasar negaranya Pancasila, tapi baru berbeda dikit saja kok dipermasalahkan. Baru berbeda sedikit saja kok dipermasalahkan. Padahal kita itu sudah sepakat, the founding fathers kita. Jadi pendiri bangsa kita itu luar biasa, luar biasa. Nah, ini generasi berikutnya ini gimana maunya ini? Coba generasi berikutnya. Ini lebih global ya. Coba mereka dengan handphone jadi sudah tidak bisa dibatasi ini kamu harus di ini jenengan di Solo. Oh, jangan keluar dari Solo. Itu nggak ada lagi, nggak ada satupun ya anak-anak kita ya dari SD, SMP, SMA apa Pak orang harus disuruh di Solo melulu. Nah, saya kan maunya ke ini ada lowongan di Jerman loh Pak. Nah, anak-anak sudah tahu ini pekerjaan ini nggak perlu saya kerjain, mas saya ngisi saja dan melalui online. Jadi sekarang banyak pekerjaan yang melalui online, melalui online. Ya, inilah tadi kurikulum merdeka tadi, kurikulum merdeka yang panjenengan uraikan in detail, ya sangat jelas. Tidak ada kekurangan di sana sini, nggak ada. Lawang ini kalau gurunya ini tidak rajin membaca, dia akan malu sendiri. Nah, sebagai siswa nanti diukur di akhir proyeknya gimana? Tadi kan presentasi, harus presentasi kan, menyampaikan. Itu harus membuat PowerPoint, kalau perlu harus membuat video, bagaimana membuat clipping video. Jadi termasuk guru. Guru itu tidak perlu lagi dia penataran harus menunggu. Loh saya belum ada panggilan penataran, sudah nggak berlaku. Sudah nggak berlaku kan Pak? Jadi guru itu menatar dirinya sendiri, dosen itu menatar dirinya sendiri, bahkan mau konferensi nasional internasional itu bisa online, ya, bisa online, bisa datang langsung. Nah ini ada apa? Kalau kita lanjutkan ini ke apa yang saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang menarik ya, menarik, tetapi inilah saya katakan puncak keberhasilan. Ini puncak keberhasilan daripada pendidikan kita di Indonesia. Namun yang dikatakan puncak ini kan baru teoritikal tadi ya. Nah, nanti gimana pelaksanaan? Nah, pelaksanaan kita nanti ada semacam kita kalau misalnya semacam policy. Jadi kebijakan pemerintah. Keterbukaan bagaimana ini? Gimana dosen-dosen itu? UNS, ada nggak kolaborasi dosen UNS dengan dosen luar negeri? Ya kalau perlu dengan Australia yang dekat, Singapura, Malaysia, itu apa? Kalau saya kan koneksi itu sudah apa? Networking kalau saya bilang, networking. Dan kita mari bersinergi, bersinergi not only locally, regionally, but international. Dan inilah Pak Sarwanto. Jadi saya ini senang sekali ini pagi ini panjenengan menyampaikan kurikulum merdeka sangat detail dan saya melihat dari awal tadi bahkan saya ini sampai ini dua ini kalau saya kurang besar ini ada iPad di depan saya layarnya layar lebar juga. Jadi ini artinya makin jelas
bahwa sebetulnya secara teori dan dipraktekkan ini sudah komprehensif. Komprehensif. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pagi hari ini di Amerika ya, malam hari ini saya tidak akan banyak bertanya karena sudah dijawab semua. Sudah dijawab semua. Dari presentasi tadi itu yang namanya pendidikan, hasil pendidikan, kelanjutan pendidikan itu sampai bagaimana setelah sekolah ini program studinya kok nggak nyambung ya gimana? Ternyata sudah ada solusi kalau tadi. Jadi ini antara pertama saya memilih program ini, tapi setelah bekerja kok nggak nyambung ya. Tapi kan sudah ada magang juga, ada proyek. Jadi sudah solusi. Sebelum keluar sudah ada solusi. Ini luar biasa Pak Sarwanto, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mohon Bapak Sarwanto malam hari ini memberikan sesuatu kepada audiens kita, seluruh bangsa negara kita ini, bahwa pendidikan Indonesia sekarang begini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dimyati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, terutama yang melihat podcast ini, saya berharap ya dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, blueprint atau desain yang sudah dibuat pemerintah dengan sebegini bagus, alangkah baiknya andai kata ya kita bersama-sama. Kami berharap kita bersama-sama bersinergi untuk mengimplementasikan, menerapkan apa yang sudah direncanakan. Bagaimanapun juga titik tekan kita adalah generasi muda yang akan datang, yang memiliki jiwa ketangguhan, ya, daya juang yang tinggi sebagai bangsa Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia ini agar dapat bersaing, agar dapat berkompetisi, ya, bukan menjadi pasar bagi negara lain, tetapi bisa menguasai pasar, menjadi produsen yang bisa menguasai pasar dunia. Itulah yang diharapkan generasi terciptanya generasi emas tahun 2045. Kalau kita yang bersinergi, kalau bukan kita yang memajukan, yang bergerak bersama-sama untuk kemajuan bangsa ini, siapalah? Ya. Terima kasih itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Gitu Pak Dimyati. Good. Terima kasih Pak Sarwanto, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.